Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM channel dan 021006. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Pertama-tama, apa itu PPh pasal 21 final? PPh pasal 21 final adalah pajak yang dikenai secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima gaji. Biasanya pajak final ini akan langsung disetorkan kepada WP. Tarif yang dikenai dari PPh 21 final ditentukan berdasarkan pengenaan tertentu atas gaji atau penghasilan yang diterima selama 1 tahun periode kerja berjalan. PPh pasal 26 atau PPh 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada para pengusaha atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. SPLN adalah orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Apakah perbedaan PPh pasal 21 final dan tidak final? Berikut ini adalah perbedaan di antara keduanya. PPh pasal tidak final terdapat penggabungan dengan penghasilan lainnya, sementara PPh final terdapat pemisahan. Pada PPh tidak final, biaya sehubungan dengan mendapatkan nagih memelihara penghasilan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, sementara untuk PPh final tidak dapat dikurangkan. Yang ketiga, bukti potong PPh tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Dan untuk PPh final, hal ini tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Yang keempat, tarif PPh tidak final berdasarkan pada tarif umum pasal 17 Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan untuk PPh final, tarif pajak berdasarkan peraturan pemerintah atau PP atau keputusan Menteri Keuangan (KMK). Berdasarkan siap pemotongannya, PPh pasal 21 dibedakan menjadi dua, yaitu PPh pasal 21 final dan PPh 21 tidak final. Dua jenis PPh ini mempunyai perbedaan terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Apa saja objek pajak PPh pasal 21 final dan pasal 26? Objek pajak PPh pasal 21 final antara lain adalah 1. Bunga deposit, tabungan, diskonto dari sertifikat Bank Indonesia. 2. Ada bunga aplikasi. 3. Diskon surat perbendaharaan negara atau SPN. Yang keempat ada hadiah undian. Yang kelima ada transaksi penjualan saham di dalam bursa efek. Yang keenam penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal dari perusahaan pasangan usahanya. Yang ketujuh ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedelapan ada penghasilan real estate pada skema kontrak investasi. Yang kesembilan ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kesepuluh penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. 11. Penghasilan dari perusahaan pelayaran dalam negeri. 12. Penghasilan dari perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri dan sebagainya. Adapun objek pajak PPh pasal 26 meliputi 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 3. Ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan perhargaan. Yang 6. Uang pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
Dan yang ketujuh ada premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Berapakah tarif PPh pasal 21 final dan pasal 26? PPh pasal 26 memiliki tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. 2. Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Dan 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. Untuk berapa jenis penghasilan akan dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat final? Besarnya tarif penghasilan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh penjabat negara, PNS, dan anggota TNI, Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 1 ke bawah dan anggota TNI atau Polri berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah atau ajun inspektur tingkat 1 ke bawah. Rumusnya adalah PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto dikali 15%. Yang kedua, atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jam Sostek, dipotong oleh pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan. 1. Atas jumlah penghasilan bruto sebesar 25 juta rupiah atau tidak kurang dikenakan pajak penghasilan. Dan 2. Atas jumlah dikenakan di atas 25 juta rupiah diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan lapisan penghasilan bruto 0 sampai 25 juta, tarif pajaknya sebesar 5%. Di atas 25 juta sampai 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 100 juta sampai 200 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di atas 200 juta dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Berikut contoh kasus PPh pasal 26. PT Lambung Tani memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan tanah yang dimiliki ke klien Ltd yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi tahun 2018 sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh pasal 26 dari PT Lambung Tani pada tahun 2018. Perhitungannya adalah kita harus terlebih dahulu menghitung besaran premi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan 624/KMK 04/1994 untuk perusahaan asuransi yang berada di luar negeri sebesar 50%. Dengan kata lain, 50% dikalikan 2 miliar, yang berarti 1 miliar. Dan kemudian dikalikan lagi 20% untuk PPh pasal 26 dikalikan 1 miliar menjadi sebesar 200 juta. Berarti jumlah PPh yang harus dibayarkan oleh PT Lambung Tani adalah sebesar 200 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21 final atas honorarium, berikut adalah contoh soalnya. Anton adalah seorang PNS golongan 4A pada bulan Juli menerima honorarium sebagai narasumber di sebuah seminar yang sumbernya berasal dari APBD sebesar 5 juta. Berapakah pajak yang dikenakan atas honor berikut? Perhitungannya adalah PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto yaitu 5 juta dikalikan 15% sehingga sejumlah 750.000. Jadi pajak yang dibebankan kepada Anton adalah pada honorariumnya adalah sebesar 4.250.000. Karena dari 5 juta tersebut dikurangi dengan 750.000. Demikian hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.